Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Sama saya M. Natsir Kongah dan ada rekan saya Mbak Syafira Umar dari Direktorat Pelaporan Penyedia Barang dan Jasa ya. Lebih tepatnya di Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJ dan Profesi. Ya, Sobat PPATK, jadi ujung tombak kinerja PPATK itu salah satunya ditentukan oleh pihak pelapor ya. Bagaimana mereka menyampaikan laporan itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau nggak ada laporan dari PBJ, penyedia barang dan jasa, penyedia jasa keuangan, kemudian profesi, wah itu PPATK bakal kelagapan ya. Makanya salah satu tadi hal yang menentukan baik buruknya kinerja PPATK itu ditentukan baik buruknya pula laporan yang disampaikan oleh PBJ. Begitu ya Mbak Syafira ya? Betul sekali. Nah, Sobat PPATK, Mbak Syafira ini sudah lama ya di kepatuhan dari penyedia barang dan jasa ini ya, dan kita akan gali dari beliau ini seperti apa sih sebenarnya kewajiban dari penyedia barang dan jasa maupun profesi itu menyampaikan laporan kepada PPATK. Apa indikator laporan itu bagus misalnya ya. Lalu kemudian bagaimana misalnya kalau pihak pelapor tadi tidak menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang ada. Ada nggak sih sanksinya gitu Mbak Syafira? Ya, betul sekali Pak. Untuk hari ini kita akan bahas ya Pak, berdiskusi mengenai sanksi apa saja yang bisa dikenakan kepada pihak pelapor untuk PBJ dan profesi. Nah, Sobat PPATK, apa sih sebenarnya PBJ itu? Penyedia barang dan jasa. Mereka wajib menyampaikan laporan transaksi di atas 500 juta. Seperti misalnya properti, agen properti dan lain-lain. Nanti Mbak Syafira akan lebih lengkap ya jelaskan. Itu wajib dia menyampaikan laporan kepada PPATK sepanjang ada transaksi di atas 500 juta ke atas. Apa manfaatnya, apa gunanya, nanti kita dengar bersama. Nah Mbak Syafira, langsung saja nih Sobat PPATK tahu apa sanksi yang bisa diberikan kepada pihak pelapor tadi kalau dia tidak melaporkan sebagaimana ketentuan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bang Fiu. Jadi sebelum kita memahami mengenai pengenaan sanksi atas pelanggaran apa saja yang bisa dikenakan kepada pihak pelapor, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu mengenai peran wajib pihak pelapor dalam hal ini termasuk kepada PBJ dan profesi dalam rezim APPT. Jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya di Pasal 27 dan juga Pasal 18, di situ sudah diatur mengenai dua besaran utama kewajiban pihak pelapor. Yang pertama, Bapak, itu ada kewajiban menerapkan PMPJ. Kita Prinsip mengenal pengguna jasa. Betul sekali. Okay. Kemudian yang kedua, barulah masuk ke kewajiban pelaporan. Yang tadi Bapak sudah jelaskan, untuk PBJ adalah laporan transaksi di atas 500 juta, kemudian untuk profesi ada laporan LTKM. Laporan transaksi keuangan mencurigakan. Betul sekali, gitu. Nah, PBJ itu apa? Siapa saja mereka? Oke, dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 itu dijelaskan mengenai siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam PBJ. Yang pertama adalah perusahaan properti dan agen properti, kemudian ada pedagang kendaraan bermotor, kemudian juga ada termasuk motor roda 2 tuh. Iya, betul Pak. Yang penjualan kendaraan bermotor ini menjual kepada end user Pak, lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya seperti kontraktor itu belum masuk Pak, tapi kalau misalkan seperti kendaraan mobil, kemudian motor, nah itu juga masuk sih. Jadi yang melaporkan tuh dealer-dealer kendaraan tadi ya? Lebih, untuk pedagang kendaraan bermotor demikian Pak. Nah selain itu juga ada pedagang barang seni dan antik, kemudian juga ada pedagang logam emas mulia, itu juga termasuk, dan juga yang terakhir ada balai lelang Pak. Jadi mohon maaf kalau yang di Senen ada inang-inang itu melaporkan juga nggak ada? Iya, itu juga harusnya wajib melaporkan kepada PPATK. Sepanjang transaksinya di atas memenuhi, betul sekali. 500 juta betul. ya? Betul. Nah Mbak Syafira, sejauh ini seperti apa tuh
laporan yang disampaikan oleh pihak penyedia barang dan jasa dan profesi tadi. Oh ya, profesi apa aja? Belum dijelaskan Oke, tuh. betul. Sama di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 itu juga dijabarkan profesi apa saja yang wajib melaporkan kepada PPATK. Yang pertama itu ada profesi notaris, Bapak. Oke. Kemudian ada PPAT. Pejabat pembuat akte tanah ya. Betul. Kemudian juga ada akuntan, Bapak. Akuntan publik. Betul, akuntan dan akuntan publik. Apa bedanya tuh? Kalau akuntan adalah kantor jasa akuntan, kalau akuntan publik itu adalah kantor akuntan publik gitu. Kemudian juga ada advokat dan juga perencana keuangan, Pak, yang juga termasuk sebagai pihak pelapor yang wajib melaporkan kepada PPATK. Jadi pengacara juga sebagai pihak pelapor ya? Iya, betul sekali. Apa yang dilaporkan tadi? Ya, lebih rinci ya transaksi di atas 500 juta misalnya ya. Nah kalau advokat misalnya atau yang lainnya, kalau misalnya orang beli motor, ya kan tadi ada pihak pelapornya itu adalah dealer motor, dealer kendaraan kan. Nah itu apa aja tuh spesifiknya sehingga yang disampaikan mereka itu model laporannya apa yang sesuai dengan ketentuan dan bagaimana supaya dia apa saja yang dia laporkan seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang kita bahas dulu yang PBJ ya, Pak ya. Penyedia barang dan Penyedia jasa. barang dan jasa. Misalnya untuk perusahaan properti dan agen properti. Oke. Nah, kalau untuk perusahaan agen properti dan perusahaan properti dan agen properti itu terkait aktivitas baik penjualan mengenai unit propertinya, Bapak, kemudian sewa menyewa juga termasuk di dalamnya. Oke. Kemudian ada konsinyasi juga, Pak. Kalau misalnya memang ada titip jual, Pak, biasanya itu ada di agen properti. Oke. Kemudian kalau di kendaraan bermotor kurang lebih sama juga, Pak. Kalau memang dia memberikan jasa untuk penjualan, tapi yang perlu digarisbawahi penjualannya itu dilakukan dengan end user ya, Pak. Kalau End user itu maksudnya langsung ke konsumen. Iya, betul. Oke. Jadi kalau misalkan transaksinya itu dilakukan dengan sesama misalnya dealer, nah itu Iya. tidak dilaporkan. Oh itu dikecualikan, nggak Iya, dilaporkan. Betul, Pak. Nah jadi contoh konkretnya nih ya Mbak Safira ya, saya beli rumah seharga di atas 500 juta, kan saya cicil. Betul. Artinya nggak sekaligus saya bayar uang itu gitu. Betul. Itu apakah saya dilaporkan atau bagaimana? Iya, betul sekali Bapak. Jadi sejak peraturan ditetapkannya peraturan PPATK nomor 2 tahun 2021 itu sekarang seluruh transaksi PBJ dalam hal ini tidak melihat lagi cara bayarnya seperti apa. Kita melihat setiap kali ada transaksi 500 juta Ke itu atas? ke atas dilaporkan. Tidak melihat lagi apakah pembayaran secara kredit, apakah pembayaran secara tunai, tunai bertahap dan lain sebagainya. Itu wajib dilaporkan kepada PPATK. Yang penting dia menyentuh angka 500 juta ke atas. Ya, betul sekali. Selama dia menyentuh 500 juta maka itu wajib dilaporkan. Jadi kalau saya beli KPR subsidi saya nggak dilaporkan dong ya? Tergantung subsidinya, kalau misalnya dia 500 juga tetap dilaporkan. Mana ada subsidi di atas 500 juta? Ada, Pak. Ada ya? Beberapa ada, kami temui masih ada. Iya? Ada. Apa itu Jadi misalnya? gini Pak, untuk transaksi yang dilaporkan itu sendiri bukan hanya transaksi yang satuan Pak, tapi ada juga transaksi akumulasi. Misalnya Bapak Natsir melakukan pembelian unit properti gitu ya Pak, tipe A dan tipe B. Kalau satuannya mungkin 250 juta Pak, tapi kalau diakumulasikan dan itu transaksinya dilakukan dalam 1 hari kerja, maka itu juga wajib dilaporkan. Oke, jadi saya beli rumah di atas 500 juta, tapi 2 Iya. atau 3 Dalam pada 1 hari yang sama ya Pak. Oh. Nah, itu juga wajib dilaporkan. Nah, supaya saya jangan dilaporkan, hari ini saya beli rumah di atas di bawah 500 juta, 200 juta katakan. Bulan depan 300 juta, bulan depannya 200 juta. Itu gimana tuh? Nah, kalau memang transaksinya di hari yang berbeda, maka tidak dilaporkan. Tapi saya sengaja loh, supaya jangan saya dilaporkan gitu. Ya, kalau untuk dari PBJ sendiri memang wajibnya adalah yang 500 juta Pak. Tapi memang kalau mengacu kepada ketentuan PMPJ,
pihak pelapor itu PBJ itu diminta untuk melakukan namanya pemantauan transaksi, Pak. Jadi harus melakukan pemantauan transaksi. Kemudian apabila memang ada penjualan berulang, maka juga harus dilakukan updating, Pak. Apakah profilnya masih sama? Kemudian apakah sesuai dengan sumber dananya, profilnya dan lain sebagainya gitu. Lalu kemudian apa aja indikator atau ketentuan yang harus dipenuhi pihak pelapor tadi terhadap laporannya? Oke, baik. Kalau untuk terkait ketentuan Bapak, itu juga, ini berarti kita bahas mengenai kewajiban pelaporan ya Pak ya? Iya. Oke, sebelum itu mungkin saya izin untuk masuk ke kewajiban PMPJ dulu ya Pak, karena itu menurut pendapat kami itu adalah satu kesatuan. Kewajiban PMPJ dan kewajiban pelaporan itu tidak dapat dipisahkan gitu. Nah, kami di Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJ dan Profesi, kami menjadikan dua kewajiban tersebut itu menjadi pedoman bagi kami, Pak. Pedoman untuk melakukan pengawasan kepatuhan. Dari kedua kewajiban tersebut itu kami uraikan kembali, Pak, menjadi 5 pilar pengawasan kepatuhan. Yang diantaranya termasuk yang pertama adalah pengawasan aktif direksi dan komisaris, kemudian yang kedua adalah kebijakan dan prosedur, kemudian yang ketiga adalah pengendalian internal, kemudian yang keempat sistem informasi dan pelaporan, dan yang ketiga adalah SDM dan pelatihan. Standarnya sama tuh, artinya udah dibuat itu standar ketentuan yang harus dipenuhi ya. Betul, sudah ada. Nah, dari situ Pak, kalau semisalnya dalam hal ini pihak pelapor tidak melaksanakan kewajiban pelaporan gitu ya Pak, kewajiban PMPJ itu misalnya PBJ ini tidak memiliki kebijakan dan prosedur, atau dalam pelaksanaan identifikasi itu tidak atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka PPATK itu juga dapat mengenakan sanksi administratif, Pak. Gitu. Jadi sejauh ini sanksi administratif aja yang baru boleh bisa di. Iya, betul. Kebetulan Bapak izin saat ini seluruh pengenaan sanksi yang dilakukan oleh PPATK itu sifatnya masih sanksi administratif. Tapi sanksi administratifnya juga ada beberapa jenisnya, Pak. Gitu yang nanti dari segi itu tadi kan yang masih terkait PMPJ, Pak. Kemudian kalau kita mau beralih kepada kewajiban pelaporan itu juga ada, Pak. Jadi sebelum kewajiban pelaporan itu ada namanya kewajiban registrasi, Pak. Karena ada langkah untuk melaporkan itu ada satu langkah. Jadi, step by stepnya tuh ada ya? Betul. Jadi pihak pelapor itu pertama harus registrasi ke aplikasi PPATK, yaitu aplikasi GoML. Nah itu diatur Bapak terkait kewajiban tersebut dalam peraturan PPATK nomor 2 tahun 2021. Gitu. Iya. Nah kalau semisalkan dalam hal ini pihak pelapor ini belum melakukan atau menolak registrasi, itu juga dapat dikenakan sanksi administratif. Gitu. Nah setelah pihak pelapor ini dia terdaftar di PPATK, itu selanjutnya adalah melakukan pelaporan gitu ya Pak ya. Nah untuk kewajiban pelaporannya itu sendiri tentunya kalau misalnya pihak pelapor ini tidak melaporkan atau penyampaian laporan itu belum sesuai, maka itu juga ada pengenaan sanksinya Bapak. Gitu. Sanksinya berupa administratif. Betul. Tapi juga PPATK bisa menyampaikan rekomendasi kan ya? Betul, ada. Memang ada peran ibaratnya fungsi PPATK untuk menyampaikan rekomendasi pencabutan izin kepada regulator. Tetapi untuk saat ini yang sudah dilakukan itu adalah sanksi administratif. Apa saja sanksi administratifnya? Yang pertama itu ada sanksi teguran tertulis Bapak. Kemudian ada juga sanksi pengumuman kepada publik dan juga sanksi denda administratif. Nah itu udah dilakukan belum itu? Oke, jadi kalau untuk sanksi pengenaan administratif itu sendiri, untuk yang pertama ya Pak, kita kalau untuk pelaksanaan kewajiban PMPJ gitu ya Pak. Nah
Untuk pelaksanaan kewajiban PMPJ, misalnya pihak pelapor ini tidak melaksanakan kewajiban PMPJ gitu ya Pak. Iya. Kemudian pada saat pelaksanaan pengawasan kepatuhan atau pada saat pelaksanaan audit ditemukan nih Pak. Nah itu kami bisa mengenakan sanksi Pak. PPATK bisa mengenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan PPATK nomor 7 tahun 2017 terkait pedoman PMPJ dan juga peraturan nomor 3 tahun 2016 mengenai pelaksanaan audit. Gitu, dan itu sudah pernah kami kenakan juga. Kemudian yang kedua, kewajiban registrasi Pak. Nah, untuk kewajiban registrasi sendiri sebenarnya sanksinya sudah diatur Bapak di peraturan PPATK nomor 2 tahun 2021 gitu. Namun memang dalam implementasinya ini memang baru akan dilaksanakan di tahun 2025. Mengapa tahun 2025? Karena peraturannya itu sendiri saat ini masih dalam proses pengundangan. Jadi di peraturan pengenaan sanksi yang terbaru itu nanti akan mengatur pengenaan sanksi terhadap pihak pelapor yang belum melakukan registrasi kepada PPATK. Registrasi melalui aplikasi GoML. Betul sekali gitu. Nah, jadi nanti di tahun 2025 bagi pihak pelapor yang belum melakukan registrasi itu nanti rezimnya akan berbeda Pak dengan yang saat ini. Saat ini PPATK masih menggalakkan untuk mensosialisasikan gitu ya kepada pihak pelapor untuk melakukan registrasi. Gitu. Nanti kalau misalkan setelah di 2025 masih belum melakukan registrasi, maka dapat dikenakan dapat kenakan sanksi administratif. Nah, kalau misalnya penyedia barang dan jasa tadi Mbak Safira ya tidak memenuhi ketentuan yang ada, tentu kan ada sanksi administratif, juga sanksi pidana kan? Ini apa hal-hal yang dapat menyebabkan pihak pelapor tadi mendapatkan sanksi administratif maupun pidana? Oke, baik Bang Vio. Jadi untuk pihak pelapor bisa dikenakan sanksi administratif itu apabila memang dia melakukan pelanggaran gitu ya. Misalnya jadi sanksi administratif itu sendiri bisa dilakukan secara berjenjang dan tidak berjenjang. Contohnya seperti apa? Untuk penanganan sanksi yang berjenjang itu adalah apabila PBJ-nya itu atau profesi baru pertama kali melakukan pelanggaran gitu ya Pak, misalnya kewajiban pelaporan, maka untuk pertama kali akan dikenakan sanksi teguran tertulis. Nanti kalau misalkan setelah dikenakan sanksi teguran tertulis masih melakukan masih melakukan kesalahan gitu ya, nanti bisa diberikan sanksi teguran tertulis kembali atau bisa juga pengumuman kepada publik dan juga bisa sampai denda administratif. Nah, untuk kewajiban pelaporan, denda administratifnya itu juga sudah diatur Bapak di peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2021. Nah, itu diatur mengenai besaran denda administratifnya. Misalnya untuk satu laporan itu apabila ada keterlambatan gitu ya Pak, yang tadi dijelaskan bahwa ada batas waktu penyampaian laporan gitu ya, misalnya LT 14 hari kerja, nah itu per harinya dihitung 25.000 Pak per satu laporan. Kemudian untuk kalau misalkan dia lebih dari 40 hari, satu laporan akan dihitung 1 juta. Dan kalau untuk akumulasi satu pihak pelapor dalam 1 tahun, nah itu dihitung 100 juta Pak. Gitu. Itu kalau untuk yang denda administratif. Kemudian ada juga Pak sanksi yang tidak berjenjang Pak. Nah ini contohnya seperti apa gitu ya. Nah untuk untuk penanganan sanksi yang tidak berjenjang ini apabila Pak memang ada indikasi dari pihak pelapor yang memang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK secara sengaja Pak. Misalnya PPATK akan melakukan pemantauan Pak mengenai pihak pelapor yang kok dalam berapa waktu tidak melakukan pelaporan kepada PPATK. Kemudian ada surat permintaan penyampaian LTKM atas permintaan PPATK, tetapi juga tidak diberikan atau tidak melaporkan Pak. Nah kemudian ternyata kalau misalkan dia terlibat dalam sebuah kasus tindak pidana gitu ya, maka pengelola dari betul. Nah, itu institusi tadi betul. ya. Nah, itu
biasanya PPATK akan masuk Pak melalui pengawasan audit khusus. Nah, apabila memang ditemukan Pak ada indikasi keterlibatan, maka tentunya kami di DPKP BJP bisa meneruskan kepada Direktorat Analisis dan Pemeriksaan. Dan kalau memang ada indikasi ya Pak, itu bisa ke pidana juga sebagai pelaku pasif gitu Pak. Iya, jadi dia selain dia bisa jadi juga aktif dong. Iya, betul, kan? betul. Jadi selain betul. administratif dan pidana tadi. Tapi saya lihat kalau cuma 25.000 per hari ya, buat misalnya agen properti besar itu kan peanut itu. Kecil gitu loh. Ya kan sanksi Iya, itu. betul. Nah, itu apa ada deterrent effect terhadap pihak pelapor yang tidak menjalankan tadi dengan sanksi yang atau denda yang Oke. Jadi untuk penahan sanksi yang saat ini yang sudah kami lakukan Pak selama 2 tahun ini memang baru kami lakukan sanksi teguran tertulis Pak. Karena memang untuk mekanisme pengenaan sanksi denda administratif yang saya sebutkan tadi masih dalam proses pengundangan gitu. Jadi mungkin selain denda administratif ya Pak, menurut kami pengumuman kepada publik itu juga dapat memberikan efek jera Pak. Tentunya citra perusahaan kan juga akan terpengaruhi Pak. Masyarakat tentunya kalau misalkan ada informasi bahwa ini tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK, tentunya masyarakat juga akan bertanya gitu. Oh, dia tidak melaporkan kepada PPATK, berarti kan bahwa dia istilahnya tidak patuh gitu Pak. Itu sih Pak. Iya. Jadi saya setuju tuh dengan kepercayaan publik tadi ya. Saya pernah nulis di Kompas itu ya, terhadap bank nomor 2 terbesar di Amerika dikenakan sanksi karena tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya ya. Karena kepercayaan publik itu adalah harta ataupun nilai yang tertinggi ya dibanding aset yang mereka miliki. Betul sekali Pak. Karena kan perusahaan tentunya ingin perusahaan itu long lasting ya Pak ya. Iya. Nah, itu dengan sanksi yang diberikan Vincent tadi itu langsung ke trust masyarakat terhadap perbankan itu ya. Tapi saya nggak tahu di industri PBJ tadi itu seperti apa psikologinya. Tapi kalau di bank itu langsung terjadi rush dan lain-lain. Akhirnya bank itu di take over sama bank lain dan kemudian nggak lama juga ditutup gitu loh. Pengurusnya, direksinya masuk penjara, sanksi yang diberikan juga cukup besar ya. Nah, itulah dampak dari sanksi yang ada. Betul. Nah, saya perlu tahu juga nih Mbak Safira, sejauh mana ya dari sanksi-sanksi yang ada dan akan diberikan itu membuat para pihak pelapor ini menjadi patuh lah gitu. Gimana nih Mbak Safira melihat? Betul sekali Bang Vio. Jadi memang kami menghimbau kepada pihak pelapor untuk dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan gitu ya. Baik itu kewajiban PMPJ, kemudian kewajiban melakukan registrasi, kemudian kewajiban melakukan pelaporan kepada PPATK. Karena apa? Karena ini sangat penting gitu ya. Selain untuk menjaga eksistensi dari perusahaan untuk tidak dimanfaatkan gitu ya Pak oleh para pelaku tindak pidana, kemudian untuk mengantisipasi Pak PBJ dan profesi ini dilaporkan oleh pihak pelapor lain. Nah, dalam hal ini banyak sekali Pak sebenarnya kasus di mana PBJ dan profesi ini dilaporkan oleh pihak bank Pak, karena melihat ada transaksi yang mencurigakan dari para pelaku tindak pidana kepada PBJ dan profesi. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu disebutkan bahwa apabila PBJ dan profesi dalam hal ini pihak pelapor secara keseluruhan, kalau dia melaporkan kepada PPATK, maka dia akan dilindungi Pak dari kriminalisasi TPPU pada pasal 5 gitu Pak. Justru kalau dia nggak lapor berbahaya buat dia. Betul, ya. Bisa saja dia nggak melaporkan, tapi pihak lain bisa melaporkan dia. Sekali. Jadi dia bisa dianggap terlibat gitu Pak. Iya, paling tidak kena pasal 5 tuh ya. Iya, betul sekali demikian Pak. Nah, terakhir nih Mbak Safira, apa nih pesannya buat sobat PPATK maupun pihak pelapor ya agar tidak dikenakan sanksi? Oke, jadi agar pihak pelapor tidak dikenakan sanksi, tentunya Bapak agar dapat
mempelajari gitu ya Pak, atau membaca mengenai peraturan PPATK yang mengatur mengenai tata cara penyampaian laporan kepada PPATK. Nah, itu sudah jelas termuat Bapak dalam peraturan PPATK nomor 2 tahun 2021. Di situ sudah ada teknisnya. Kemudian juga PPATK juga sudah menyiapkan Bapak layanan bantuan Pak, baik itu melalui video tutorial, kemudian melalui pelatihan, baik itu dari Pusdiklat APO PPT atau juga dalam pelaksanaan sosialisasi Pak melalui bimbingan teknis gitu. Nah, itu Bapak Ibu apabila misalnya mengalami kesulitan gitu ya Pak atau kendala terkait kewajiban pelaporan, dapat menghubungi kami sekiranya memerlukan. Nah, itu bisa kita agendakan gitu Pak. Nah, terakhir nih Mbak Syafira ya, berapa sebenarnya populasi pihak pelapor dari penyedia barang dan jasa dan juga profesi itu? Kemudian dari banyaknya itu berapa banyak pula yang sudah diberikan sanksi? Oke, baik. Jadi PPATK itu memang memiliki data Bapak. Datanya adalah jumlah pihak pelapor yang sudah terdaftar Pak. Jadi bukan populasinya, tapi jumlah yang sudah terdaftar. Oke. Nah, untuk yang sudah terdaftar di PPATK, ya ini di aplikasi GoML, untuk PBJ itu ada sekitar 2.000-an Pak. Kalau untuk yang profesi ada 30.000. Nah, dari total tersebut PPATK sudah mengenakan 817 sanksi administratif kepada pihak pelapor PBJ. Jenis industrinya apa aja tuh? Kebanyakan sih Pak, kami masih mengenakan sanksi untuk yang PBJ Pak, baik itu perusahaan properti, kemudian juga kendaraan bermotor, kemudian karena kan kalau untuk PBJ itu kan ada balai lelang ya Pak ya. Nah, untuk balai lelang sendiri karena LPP-nya bukan kita, itu kami juga menyampaikan rekomendasi pengenaan sanksi kepada LPP, gitu sih Pak. Nah, ini Sobat PPATK, penting kita dengar nih ya, sanksi yang diberikan oleh PPATK terhadap pihak pelapor yang tidak patuh menyampaikan laporan ya. Memang kalau dihitung tadi dendanya kecil ya, tapi deteren efek dari itu loh, ya kan? Bagaimana ketidakpercayaan publik terhadap sebuah institusi tadi, dia akan mampu membuat industri ataupun perusahaan itu terpuruk sehingga ditutup dan bangkrut. Seperti itu Sobat PPATK. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?